teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimanapun kalian, kapanpun kalian berada yang sedang menonton video ini. Dan pada kesempatan kali ini, di sini saya Mira Nazmi akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai struktur mushaf standar Indonesia atau MSI. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah mushaf yang teman-teman baca sehari-hari itu termasuk kepada mushaf standar Indonesia atau bukan? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai standar atau struktur bahwa mushaf teman-teman itu termasuk pada mushaf standar Indonesia. Baik, langsung saja. Ternyata mushaf standar Indonesia itu memiliki 3 jenis mushaf, teman-teman. Yang pertama itu ada mushaf Utsmani, yang kedua itu ada mushaf Imla'i, dan yang ketiga itu ada mushaf Braille. Nah, mushaf Braille ini itu merupakan mushaf yang diperuntukkan para tunanetra atau orang yang mempunyai berkebutuhan khusus, seperti itu. Langsung saja, sini ada mushaf yang sehari-hari saya baca, yaitu ternyata mushaf yang saya baca ini tidak termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Mengapa bisa dibilang seperti itu? Dikarenakan dalam mengenal struktur mushaf standar Indonesia itu ada tinjauan-tinjauan umum yang harus kita ketahui. Salah satunya itu ada bagian surat, manzil, kemudian juz, ada juga hizbnya, kemudian makro, dan juga ayat. Nah, tahu apa dan bagaimana saja kita dalam mengetahui bahwasannya mushaf sehari-hari yang kita baca ini merupakan mushaf standar Indonesia atau malah bukan mushaf standar Indonesia atau non MSI gitu. Oke, langsung saja kita ke video berikutnya. Yang pertama itu ada surat. Nah, surat dalam MSI ini itu berjumlah 114 surat dan pada umumnya. Kemudian surat MSI ini juga ternyata mengikuti mayoritas pandangan ulama. Dan tampaknya surat dalam MSI ini itu sesuai dengan pandangan ulama Abu Amr dan Syafa'at Rabbani, yang dimana dalam surat kontroversial, 3 surat kontroversial. Yang pertama itu ada Ar-Rod, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, dari segi kategori Makkiyah dan Madaniyah, kita juga bisa melihat dari 3 surat kontroversial tadi, seperti surat Ar-Rod, Al-Falaq, dan An-Nas. Teman-teman juga bisa lihat bahwasannya ada di pinggir surat itu bacaan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, jika tergolongnya mushaf standar Indonesia, maka dalam surat Ar-Rod itu termasuk surat Makkiyah, dan Al-Falaq dan Anas itu termasuk ke dalam surat Madaniyah. Nah, itu termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwasannya yang termasuk dalam MSI itu Ar-Rod berada dalam Makkiyah, dan Al-Falaq, Anas itu Madaniyah. Nah, sedangkan kalau dalam Madinah itu Ar-Rodnya termasuk dalam Madaniyah, dan Al-Falaq, Anas itu termasuk dalam Makkiyah. Begitupun dengan Turki, Mesir, Libya. Nah, itu surat dalam perbandingan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada manzil. Manzil dalam MS ini dibagi menjadi 7 manzil, dan manzil ini kaitannya itu erat tradisi dengan menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 1 minggu atau 7 hari. Nah, jika teman-teman semua ingin menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari atau 1 minggu itu, teman-teman semua bisa menggunakan tinjauan umum manzil ini. Oke, teman-teman juga bisa lihat ya, di sini itu ada manzil yang pertama itu dimulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa. Nah, jumlah dalam manzil pertama ini yaitu berjumlah 4 surat. Begitupun dengan manzil kedua, 3, 4, 5, 6 hingga ke-7. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya di sini itu terdapat di akhir surat An-Nisa itu terdapat manzil. Nah, itu berada di samping halaman manzil kedua. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga itu ada juz. Juz dalam MS ini dibagi menjadi 30 juz ya, seperti pada umumnya. Nah,
Dalam juz ini itu kaitan eratnya itu dengan menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 1 bulan atau 30 hari. Perbedaannya dengan nazil, dan hitungan juz itu dimulai dari kata alif lam mim yang berada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Dan penentuan awal juz dalam MSG juga itu didasarkan pada Funun Al-Afnan karya Ibnu Jauzi. Jika kita bandingkan dengan Mushaf Madinah, itu ada 6 perbedaan awal juz antara Mushaf standar Indonesia dengan Mushaf Madinah. Mau tahu perbedaan seperti apa? Yuk lanjut video berikut. Nah, kita bisa lihat bahwasannya mushaf teman-teman, jika di awal juznya itu di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83 diawali dengan ayat 83 itu termasuk ke dalam MSI, dan jika diawalinya dengan ayat 82 Quran Surat Ma'idah maka itu termasuk mushaf Madinah. Kemudian yang keempat itu ada hizib. Hizib dalam MSI itu dibagi dalam 60 hizib, dan masing-masing bagian hizib itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada al-hizib, kemudian yang kedua itu ada rubu'ul hizib, yang ketiga itu ada nisful hizib, dan yang keempat itu ada salah satu arba'il hizib. Nah, hizib ini juga letak penulisannya itu berada dalam samping halaman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh penulisan hizib itu, yaitu ada pada Quran Surat Al-Baqarah pertama ayat pertama dan ayat 26, termasuk model 1 atau model 2 kah? Baik, ini yaitu hizib itu berada di samping halaman, dan ini di Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Nah, mushaf saya ini termasuk ke dalam model yang pertama. Lanjut yang kelima itu ada ruku atau makro. Nah, ruku atau makro ini dalam MS itu terbagi menjadi 557 makro atau ruku. Nah, dalam setiap ruku atau makro itu dalam mushaf itu memiliki jumlah ayat yang tidak sama masing-masing ruku atau makronya. Nah, dari Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 itu terhitung dalam satu ruku atau satu makro. Dalam MSC juga, penulisan simbol ruku atau makro ini itu dimulai dari akhir Quran Surat kedua ayat ke-7. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini itu terdapat dalam Quran Surat kedua yaitu Al-Baqarah di ayat ke-7. Nah, ini dimulai makronya ya. Nah, kalau dalam bahasa kita, makro atau ruku itu yaitu ditandai dengan simbol seperti ain. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam itu ada ayat. Jumlah ayat dalam Al-Quran itu secara mendasar ada sekitar 6.666, bukan berdasar kepada hitungan faktual dalam qiraah manapun. Nah, jadi penggunaan angka 6.666 ini itu berfungsi untuk memudahkan dalam mengingat. Selanjutnya ada jumlah ayat dalam perbandingan. Nah, dalam perbandingan ini memiliki hitungan yang berbeda-beda, termasuk MSI. Dalam MSI itu jumlah ayat dalam Al-Quran sekitar ada 6.236 ayat. Nah, dibandingkan yang tadi itu ada secara mendasar ada 6.666 itu berfungsi untuk mempermudahkan dalam mengingat. Sedangkan mahzab yang diikuti oleh MSI sendiri itu adalah dari qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibnu Abi Abdurrahman bin Habib Al-Sulami. Nah, ini teman-teman jumlah ayat dalam perbandingan yaitu berjumlah 6.236, yaitu mazhab Kufi dengan rawinya Hamzah bin Huwaib bin Ziyad dari Ibnu Abi Abdurrahman bin Habib Al-Sulami. Jadi seperti itu teman-teman, ada beberapa tinjauan umum yang harus kita semua lihat dalam mushaf yang kita baca sehari-hari ini. Jadi mushaf teman-teman itu termasuk dalam mushaf yang layak dibaca atau mushaf yang termasuk dalam standar Indonesia atau bukan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwasannya ada tinjauan-tinjauan seperti adanya surat, kemudian manzil, hizib, kemudian adanya juz, kemudian adanya makro atau ruku, dan yang terakhir itu adanya ayat. Nah, baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini.
Baik, terima kasih dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.